Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olga Didamara dan di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat ilmu pada bab 2 dengan judul Dasar-dasar Pengetahuan. Oke, tanpa lama-lama langsung kita ke materinya. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain? Dalam tanda kutip, makhluk hidup yang dibicarakan yaitu hewan. Karena tumbuhan memang makhluk hidup, cuma dalam konteks ini kita mengkontekskan hewan. Oke, yang pertama yaitu penalaran atau kemampuan menalar. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain dalam tanda kutip hewan yaitu daya berpikir atau yang kita sebut dengan kemampuan menalar. Yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan kekuasaan-kekuasaannya. Memang hewan bisa berpikir, tapi penalaran hanya dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu manusia dengan kemampuan menalar ini bisa mengembangkan pengetahuannya, sehingga manusia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, serta mana yang indah, mana yang jelek. Manusia terus dipaksa harus mengambil pilihan, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana tindakan yang baik dan tindakan buruk, dan apa yang indah dan apa yang jelek. Dalam melakukan pilihan-pilihan ini, manusia bersandar pada yang namanya pengetahuan. Lebih dari itu, manusia mengembangkan pengetahuannya, memikirkan hal-hal baru, mengembangkan kebudayaan. Oleh karena itu, manusia bisa dibilang makhluk yang bersifat khas karena bisa mengembangkan kebudayaannya dan memberikan makna kepada kehidupan. Jadi manusia tidak hanya sekedar hidup, tapi memberikan makna. Atau dapat kita simpulkan bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar hidup. Oke, langsung selanjutnya. Bagaimana pengetahuan dapat dikembangkan? Yang pertama yaitu bahasa. Manusia memiliki bahasa untuk mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran. Jadi yang membuat manusia itu istimewa yaitu manusia dapat mengkomunikasikan informasi. Contohnya kalau kita mau bikin sesuatu, kita tuh dapat menjelaskan secara informatif apa yang akan kita buat dan selanjutnya itu dan jalan pikiran. Misalkan kita mau membuat nasi goreng. Nah, jadi jalan menuju membuat nasi goreng itu kita bisa memikirkannya. Perlu bahan, perlu alat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Jadi yang kedua ini, misalkan kayak tadi kita bikin nasi goreng. Nah, kita tuh bisa berpikir apakah nanti nasi goreng yang kita buat rasanya seperti apa, mau manis, mau asin. Itu adalah alur kerangka berpikir tertentu. Kedua pilihan ini yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan pengetahuannya, yakini bahasa yang komunikatif dan pikiran yang dapat menalar. Selanjutnya yaitu hakikat penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir menarik kesimpulan berupa pengetahuan, di mana kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Sebagai sesuatu kegiatan berpikir, maka penalaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama, suatu pola berpikir secara luas yang disebut dengan logika. Yang kedua yaitu sifat analitik atau menganalisis. Namun, tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan pada penalaran.
atau bisa kita sebut tidak bersifat logis dan analitis. Contohnya yaitu perasaan. Perasaan di sini tidak bisa dibilang logis dan tidak bisa kita analisis secara ilmiah karena bisa berubah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya yaitu sumber kebenaran. Jika kebenaran hanya merupakan cara berpikir, maka sumber kebenaran itu dari mana? Jadi sumber kebenaran ini terdapat dua teori dalam buku filsafat ilmu itu. Yang pertama yaitu rasionalisme. Jadi sumber kebenaran itu berasal dari proses berpikir, bukan berdasarkan percobaan dan pengalaman. Dan yang kedua yaitu empirisme. Jadi kalau empirisme itu jiwa saat manusia lahir itu bersih. Dan pengalamanlah yang menentukan manusia akan menjadi baik atau jahat. Jadi rasionalisme itu lebih mendasarkan kepada pemikirannya, dan sedangkan empirisme lebih mendasarkan kepada pengalaman yang dilalui oleh manusia. Selanjutnya yaitu logika. Penalaran merupakan proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan valid atau benar mampu diterima oleh banyak orang, maka penarikan kesimpulan yang dilakukan harus berdasarkan cara tertentu. Nah, cara penarikan kesimpulan berdasarkan cara tertentu itu yang disebut dengan logika. Logika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama logika induktif, dan yang kedua logika deduktif. Logika induktif ini bersifat umum atau pernyataan-pernyataan umum, hal-hal umum yang bisa dilihat oleh semua orang. Yang kedua yaitu logika deduktif, pernyataan khusus yang ditarik dari pernyataan umum. Sebagai contohnya ini, logika induktif dan deduktif. Induktif bersifat umum. Nih contohnya, kambing mempunyai mata, semua orang tahu. Sapi mempunyai mata, demikian juga binatang-binatang lain. Dari kenyataan-kenyataan yang bersifat umum ini, maka manusia dapat menarik kesimpulan bahwa semua binatang mempunyai mata, karena mereka berkesimpulan dan melihat fakta bahwa hewan-hewan itu memiliki mata. Namun ada juga hewan-hewan yang tidak memiliki mata. Namun secara umum hewan-hewan itu memiliki mata. Makanya semua binatang mempunyai mata. Sedangkan deduktif adalah kesimpulan yang ditarik secara logis dari dua premis utamanya yang mendukungnya. Jadi ada pernyataan satu, pernyataan dua atau selebihnya, dan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum itu akan ditarik pernyataan yang bersifat khusus, satu kesimpulan yang bersifat khusus. Sebagai contohnya, semua makhluk hidup mempunyai mata. Ini merupakan premis pertama. Dan semua orang tahu kalau makhluk hidup mempunyai mata. Menjadi premis mayor karena kalimat utamanya. Bukan kalimat utama, kesimpulan premis paling mendasar. Dan yang kedua, si Udin adalah seorang makhluk. Premis minor. Nah, dari kedua premis tersebut dapat disimpulkan kembali menjadi kesimpulan dari pernyataan khusus, yaitu si Udin mempunyai mata. Itu adalah logika deduktif. Jadi kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari kesimpulan yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu sumber pengetahuan. Bagaimanakah cara manusia mendapatkan pengetahuan yang benar? Pada dasarnya terdapat 4 cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dalam buku filsafat ilmu yang saya baca. Pertama, yaitu mendasarkan diri pada rasio. Kedua,
mendasarkan diri pada pengalaman. Ketiga, intuisi, pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Keempat, wahyu pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi mendasarkan diri pada rasio ini artinya yaitu manusia bisa mendapatkan pengetahuan terhadap rasio, artinya seberapa banyak dia mencari informasi atau pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu mendasarkan diri pada pengalaman. Jadi manusia mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, intuisi. Intuisi ini adalah hal yang bersifat khusus, karena intuisi ini tanpa melalui proses berpikir, atau maksudnya itu didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. Artinya seperti contohnya saat kita memikirkan suatu masalah dan tiba-tiba kita memikirkan masalah tersebut dan mendapatkan solusinya, tetapi kita tidak bisa mengungkapkan, tapi kita mendapatkan solusinya. Nah, itu disebut dengan intuisi. Itu juga merupakan sumber pengetahuan. Jadi kita dapat solusi sesuatu dari masalah. Nah, itu sebagai sumber pengetahuan juga. Yang keempat yaitu wahyu pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Kalau wahyu ini bersifat kepercayaan, jadi sudah jelas bahwa itu merupakan sumber pengetahuan dan pasti benar, karena setiap keyakinan setiap keyakinan yang dipegang setiap manusia pasti bersifat benar pada setiap orang yang menganutnya. Oke, selanjutnya kriteria kebenaran. Apakah persyaratan agar suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar? Kesimpulan atas pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan konsisten dan sesuai dengan premis-premisnya. Premis-premisnya itu artinya premis-premis sebelumnya atau kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria disebut teori koherensi, di mana suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan bersifat koheren atau selaras atau konsisten atas pernyataan sebelum-sebelumnya. Jadi premis sebelumnya dan kesimpulan akhir itu harus selaras, maka bisa disebut dengan kebenaran. Kriteria kebenaran selanjutnya sebagai contoh ya. Bila kita menganggap bahwa semua manusia akan mati, merupakan pernyataan yang benar. Dan jika si Udin adalah seorang manusia, dan si Udin pasti akan mati. Jadi premis 1, semua manusia akan mati. Premis 2, si Udin adalah seorang manusia. Dan pastinya karena si Udin manusia, dia pasti akan mati. Pernyataan tersebut disebut benar karena konsisten dengan pernyataan pertamanya. Dan selanjutnya kriteria kebenaran tentang teori koherensi. Teori ini didasarkan pada kriteria, dan setiap individu memiliki kriteria kebenarannya masing-masing atau sendiri-sendiri. Namun kriteria tersebut dapat dianggap benar jika suatu pernyataan bersifat koheren atau kriteria itu bersifat koheren, selaras. Jadi kriterianya itu tidak berubah-ubah atau konsisten atas pernyataan sebelumnya yang dianggap benar tersebut.
Selanjutnya yaitu kriteria kebenaran tentang teori korespondensi. Jadi ada dua teori, yang pertama tadi teori koherensi dan yang kedua teori korespondensi. Pada teori korespondensi, suatu pernyataan itu dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek. Jadi korespondensi berhubungan dengan objek, dan teori koherensi dianggap benar jika bersifat koheren atau konsisten. Sebagai contohnya, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Maka pernyataan ini benar karena memang objek yang dibicarakan bersifat faktual atau real. Yakini memang benar Jakarta memang ibu kota Indonesia. Yang kedua, contoh yang kedua, ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung. Maka pernyataan salah karena tidak sesuai dengan faktual atau kenyataan objek yang dituju dengan pernyataan tersebut. Itu adalah perbedaan teori kebenaran dari teori koherensi dan korespondensi. Selanjutnya itu kriteria kebenaran. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif maka menggunakan teori koherensi. Deduktif tadi menarik kesimpulan secara khusus baru dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sedangkan pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu menggunakan teori kebenaran pragmatis. Apa itu teori pragmatis? Kebenaran suatu pernyataan diukur oleh fungsionalitasnya atau kegunaan pada suatu waktu tertentu saja terhadap kegunaan praktisnya. Secara historis atau terdahulu, pernyataan ilmiah itu pasti dianggap benar selama tidak ada pernyataan baru yang menyanggah pernyataan sebelumnya dengan syarat bukti yang lebih jelas. Artinya tuh jika seperti teori-teori tentang kimia, misalkan teori atom Lewis, Bronsted-Lowry. Jadi kan teori yang pertama menyatakan hal tentang hal tersebut, tapi ada teori baru yang membuktikan lebih jelas atau mendapatkan bukti yang lebih jelas, maka menggunakan teori pragmatis ini menggunakan teori yang lebih jelas tersebut. Kebanyakan ilmuwan bersifat pragmatis karena ilmu itu selalu berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 tentang dasar-dasar pengetahuan. Sekian dan terima kasih.